Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya pada kedinginan ini. Luar biasa, hari ini Allah turunkan keberkahan sejak siang, sudah mulai puncaknya sore hari. Dan puncaknya tadi ya, menjelang berbuka berhenti mau tarawih. Setelah tarawih luar biasa, saya sampai ganti baju 2 kali. Nah ini mudah-mudahan niat kita untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah berikan kita kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan akhir Ramadannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka wa ja'ala siyama naharihi wajiba wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'a. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Nashhidukum bi an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Faqad qarrara Allah ta'ala mudhakkiran bidzalik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus DKM Masjid As-Salam beserta jajaran dan pengurusnya, mudah-mudahan apa yang sudah diusahakan dalam servis excellent untuk para mu'takifin dan mu'takifat, Bapak Ibu yang beriktikaf dan amaliyah Ramadan, mudah-mudahan semua yang diusahakan menjadi catatan amal soleh, saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga tentunya seluruh panitia Ramadan, bil khusus MC kita yang luar biasa, udah jam segini beliau masih segar bugar ya, masih energik ya. Ini mudah-mudahan seluruhnya diberikan kesehatan yang paripurna dan tentunya kita sama-sama bisa mengakhiri sampai final Ramadan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, mu'takifin dan mu'takifat Masjid As-Salam, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika DKM mengkonfirmasi terkait bahasan kita malam hari ini adalah kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama, antara rabbani dengan ramadhani. Ya. Kita di awal-awal sudah juga banyak belajar terkait niat kita. Ada yang niatnya nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana apa ramadhani. Ya, yang ramadhani sah
sesuai kaidah nahwu dan sorofnya. Mau Ramadana sah, jadi yang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani sah puasanya. Yang membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana sah puasanya. Yang enggak sah itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Maradona lillahi ta'ala. Itu yang enggak sah. Maradona apa hubungannya sama puasa? Ya, anak muda tahu dia Maradona. Jadi Maradona mah nggak ada urusannya sama puasa. Maradona itu urusannya sama Mario Kempes yang waktu Brazil lawan Inggris, ya, dia salah ngoper bola. Jadi nggak ada urusan. Tapi di sini kita bisa lihat ada Rabbanian, ada Ramadhanian. Itu satu. Diawali dengan kun. Nah, ini anak-anak kita yang gobangan, kan kalau yang kecil begini recehan nih tuh. Ini recehan nih, lagi mondar mandir ini recehan. Ya, ini recehan lagi di pangku tuh. Emang kalau recehan begitu, asal keluar aja maur dia. Nah, yang gedean dikit gobangan nih, tuh, udah tangan kelengok nyari kopi kayaknya dia, ya kan? Kalau kayak kita begini udah pada bangkotan. Ya. Ada kun anta berarti kan menjadi diri kita. Maka kun rabbanian, nih ibu-ibu yang paling tahu nih, ya, suka belanja kerudung atau baju, ya, itu mah merek baju ya. Tapi bukan ke situ maksudnya. Itu Rabbaninya udah benar. Tapi ketika kita sandingkan ke Ramadan, Rabbanian berarti implikasi Ramadan dengan siam, dengan qiyam. Ingat, Ramadan kita paketnya paket full, nggak ada paket hemat, nggak ada puasa doang tarawehnya duluan dah, gue ngaso dulu ngaso gitu kan, ntar dah nyusul, itu udah nggak pakai taraweh dia tuh. Jadi nggak ada paket hemat, puasa doang taraweh enggak, dia qiyam dan siam dan qiyam, paketnya full. Maka orang-orang yang kemudian selesai dari madrasah Ramadan, dia akan menjadi Rabbani. Kita tahu ada tauhid uluhiyah yang lekat dengan Rabbaniyah. Apa itu? Rabbani berarti ada sisi-sisi, sifat-sifat, amanah-amanah, ada khuluqiyat. Nanti kita akan cerita bahwa kita ini dititipkan nama-nama Allah. Kita memang bukan Razzaq, Maha Pemberi. Kita bukan. Tapi kita memberi bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Berbagi bisa nggak? Bisa. Tapi itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwar Razzaq. Allah pemberi rezeki. Kita memang tidak mampu memberikan rezeki, tapi kita bisa berbagi. Nanti kita cerita tuh implikasinya nanti dari Rabbanian akan ada takhallaku bi akhlakillah. Ada turunannya nanti. Turunan di mana kita bisa menjadi perpanjangan amanah Allah, sehingga itu kalau dijalankan luar biasa. Kemarin viral tuh, ada orang zakat, terlepas itu kontroversi, tapi ada orang zakat itu teleknya nggak putus-putus. Itu mungkin udah pada lihat videonya ya. Itu truknya nggak putus-putus. Coba itu satu orang. Indonesia ini banyak yang begitu, cuman diam-diam. Berapa banyak orang yang tsunami di Aceh, dia orang tuanya meninggal kedua-duanya sebatang kara, sampai sekarang masih dibiayai. Dan itu nggak satu dua orang.
bahkan dibeliin rumah, bahkan sekarang menikah dan punya anak. Tidak terlihat, tapi bisa kita bayangkan kalau itu Allah berikan satu nikmat yang sebegitu luar biasa. Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah orang-orang seperti itu dijaga terus, untuk kemudian terus mensiarkan, terlepas kita dapat atau enggak itu urusan Allah. Tapi begitu ada nikmat yang luar biasa ini, itu nikmat Rabbani yang syukur alhamdulillah. Paling tidak kita hujan-hujan begini, gerimis-gerimis, meskipun mohon maaf belum berhenti nih hujannya, awet ya. Tadi ada yang pakai jas hujan, ada yang pakai payung, ada yang pakai mantel ya, ada yang jaketnya dijembreng, dijemur, diangin-anginin. Semua itu aku yakin kita mendapatkan Rabbani ya. Nikmat Rabbani yang Allah berikan kepada kita. Maka itulah kita berikan satu eksploitasi yang baik, kemanfaatan yang maksimal dengan kita hidupkan malam hari ini. Dan tentunya tadi sudah kita qiyam dengan tarawih kita, sebelumnya sudah siam dengan puasa kita, mungkin sudah ada yang berbagi takjil, melakukan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya nanti insya Allah kita ingin itikaf kita, Ramadan kita, siam kita, qiyam kita, tilawah kita, muamalah kita menghasilkan Rabbanian dan tidak Ramadhanian. Apa itu Ramadhanian? Ramadan ya, seperti kata siapa tuh? Kata siapa tuh? Maher Zain ya, Ramadan ya Ramadan ya Ramadan. Banyak kata-kata Ramadan itu disandingkan dengan aktivitas kita. Maka kalau kita lihat Ramadhanian ini adalah pensifatan dari bulan Ramadan. Dulunya tidak ke masjid. Kenapa? Corona, physical distancing, menjaga lebih baik daripada mencari maslahat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Keluar datu semua dengan alasan tidak berjamaah ke masjid. Nah sekarang coronanya udah mau habis. Bahkan keluar tuh fatwa MUI nomor 14, lahir fatwa MUI nomor 28, lahir fatwa MUI nomor 31, dan itu lahirnya sebelum Ramadan, hari Kamis. Isinya kita tahu mengembalikan hukum salat Jumat dan mewajibkannya. Maka ada masjid yang belum Jumatan disuruh Jumatan. Kemarin-kemarin corona nggak Jumatan. Mengembalikan salat kepada hukum aslinya, azimah, salat fardu, makanya karpetnya dipasang lagi. Dulu sempat diangkat, sempat ada lakban-lakbannya, dan itu tertuang dalam fatwa nomor 24. Di 31-nya kita diminta meramaikan malam-malam Ramadan dengan seperti ini kajian dan berdoa. Tentunya ada lidah yang tidak makan dan minum dari yang haram, dan mudah-mudahan berharap ini adalah Ramadan terakhir dari wabah yang melanda negeri kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Maka sederhananya antara Rabbanian dengan Ramadhanian ini bisa dilihat. Kalau yang Rabbanian kapan aja, dia nggak perlu mesti nunggu Ramadan.
Tapi kalau yang ini Ramadhanian berarti cuma Ramadannya doang, rajin. Ntar habis Ramadan hilang lagi baik. Ya. Jadi apa dia? Jadi muslimnya dia musiman. Ya, Ramadhanian tuh musiman, orang pada jamaah dia. Orang ada kajian, ikut kajian. Karena Ramadan. Meskipun ada perasaan nggak enak, nggak masalah. Tapi nanti pembuktiannya ketika selesai Ramadan, Idul Fitri, apakah kita mau puasa lagi 6 hari di bulan Syawal dan seterusnya? Apakah kita kembali dusta yang tadinya tidak dusta? Apakah kita kemudian kembali dengan hal-hal yang sebetulnya itu menjadi satu titik kemaksiatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka tak kenal maka tak sayang, ingin saya garis bawahi bahwa kun rabbanian wala takun ramadhanian. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini akhir, mudah-mudahan dari wabah yang melanda negeri kita ini menjadikan kita betul-betul lulus dari Ramadan dengan nilai-nilai rabbaniyah, nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah gambarkan, walillahil asmaul husna fad'u biha, banyak itu. Dan bukan yang Ramadhanian, bukan yang musiman, cuman Ramadan doang rame, cuman Ramadan doang hidup malamnya, cuman Ramadan doang kemudian ikut beraktivitas, selebihnya kembali kepada sesuatu di luar Ramadan. Maka mudah-mudahan kita untuk menjadi Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang bertakwa itu bisa menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka Imam Ghazali, nah, kita tahu Imam Ghazali ini banyak yang manggil, panggilannya banyak. Ada yang manggilnya huwa failusu, seorang filsafat. Ada yang memanggil dia huwal iktisadi, dia adalah seorang bankir, ya, pengamat ekonomi yang handal, karena dia punya kitab namanya Qanun al-Iktisadi, undang-undang perekonomian. Dia juga faqih, faham betul bagaimana hukum. Fahuwal mujahid, dia juga luar biasa. Ihya Ulumuddinnya menandakan satu kreativitas yang luar biasa, buah karya yang fenomenal. Juga beliau dianggap sufi karena memang begitu melakukan aktivitas dilandasi dengan nilai-nilai rabbani. Maka satu ketika Imam Ghazali ini ditanya oleh murid-muridnya tentang rabbani tadi, tentang ubudiyah, bagaimana menempatkan diri kita, menjadikan diri kita itu berketuhanan, betul-betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau nulis kitab namanya Ayyuhal Walad. Jadi ayyuhal itu wahai, walad anak-anakku. Karena apa? Karena muridnya bertanya kepada Imam Ghazali. Maka beliau jawab dengan satu tulisan luar biasa. Satu pertanyaan menghasilkan satu karya kitab yang fenomenal. Namanya kitabnya Ayyuhal Walad. Nanti bisa dicari di Play Store atau cari di beberapa tempat buku, ya kan? Ayyuhal Walad, wahai anak-anakku. Apa kata beliau? Idza sa'altani anil ubudiyah fa innaha salasat. Kalau kalian wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, bertanya sa'altani, bertanya terus kepadaku, anil ubudiyah, ya, tentang bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan nilai-nilai rabbani, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala,
fa innalaha, kata Imam Ghazali, di sana ada salah satu, ada 3 cara. Jadi untuk mendapatkan nilai Rabbani, menjadikan Ramadan kita bukan yang Ramadhanian, bukan yang jadi musiman, tapi mendapatkan nilai-nilai Rabbani, sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ubudiyah, yang patut kita menjadikannya satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita meminta tolong. Maka Imam Ghazali menjawab dengan buku Ayyuhal Walad dengan 3 cara. Fa innaha salasatun. Ada 3 cara yang bisa ditempuh. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita mendapatkan Rabbaninya. Salah satu umur, ya. Makanya ada orang yang namanya Abdullah. Apa artinya tuh? Hamba Allah. Ada yang namanya Abdus Syukur, berarti hamba Allah yang bersyukur. Ada Abdur Rahim, berarti hamba Allah yang penyayang. Abdur Razzaq, berarti hamba Allah yang sering berbagi. Tapi pertanyaannya, itu Abdur Rahim, Abdur Rahman, Abdur Razzaq, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, ada kagak di Masjid As-Salam sekarang? Ada. Alhamdulillah. Berarti itu betul-betul nilai Rabbani. Kalau ada di sini tuh Abdul Ghafur, Abdul Syakur, Abdul Razzaq, itu kan nama-nama penghambaan semua. Anak kita lahir, kewajiban orang tua 3. Pertama, kasih anak itu nama yang paling baik, kan begitu. Dinamain, ada Muhammadnya, ada Abdunnya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diajarin pengetahuan. Yang ketiga, dinikahkan kalau ada jodohnya. Maka kita yang punya anak Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Syakur, mulai besok malam jangan itikaf sendirian. Anaknya ditarik, ayo kak, ayo bang. Nah, udah nama kamu kan Abdullah, masuk. Sekali lagi ayah bangunin kamu, aho-aho, akte lahir kamu ayah ganti jadi Abu Jahal. Karena gak sesuai dengan namanya. Nah, maka Imam Ghazali meletakkan yang pertama, identifikasikan diri kita itu adalah hamba Allah sesungguhnya. Karena yang memberikan label itu Allah, bukan kita. Lihat misalnya surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Lihat, bi'abdihi laila, bi'abdihi, hambanya. Maka kalau sudah namanya Abdul Syakur, ya, berarti orangnya harus sering-sering sujud, sering-sering angkat tangan, sering-sering baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau namanya Abdur Razzaq, itu tangannya nggak betah, gatel, bawaannya garuk mulu, pengen bagi orang. Abdur Razzaq, bawanya pengen dikit-dikit, pengen dikit-dikit, pengen bagi. Itu Abdur Razzaq. Maka identifikasikan diri kita itu adalah betul-betul hamba Allah yang Allah akui. Ya, saya mah banyak dosa. Sama, semua kita banyak dosa. Semua kita bawa dosa. Saya bawa dosa. Tadi berangkat dari rumah ke Ciledug lewat Ciplas, Ciledug Plaza. Lewat lagi Hari-Hari. Lewat lagi CBD. Lewat lagi Plaza Baru Ciledug. Lewat lagi lampu merah. Itu banyak anak muda yang mohon maaf pakai baju adeknya, ditarik ke bawah, yang atas nyembul, tarik yang atas ke bawahnya kelihatan.
karena pakai baju adeknya. Lah saya bawa motor, ya kan kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lama-lama alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak mungkin kita astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya nabrak ntar. Maka saya bawa dosa. Kita mungkin masing-masing bawa dosa. Bapak-bapak mungkin belum sempat ngomong sama istrinya. Begitu bangun istrinya nyariin, mana papa nih? Papa kemana? Nggak ada. Padahal niat itikaf, tapi caranya kurang bijak. Mestinya dibilang dulu, ma, 10 hari Ramadan terakhir Nabi sadda ma'zarahu. Nabi itu mengencangkan ikat perutnya, mengencangkan sarungnya. Jadi jangan cari-cari papa. Begitu dibilangin dulu ya. Yang anak muda udah WA, beb, sorry ya, udah nggak ada bangunin sahur lagi ya, sekarang bangun sendiri, kecuali kita sudah sah dua-duanya. Nah itu baru kata yang dia jawab sama dia, kalau begitu halalkan aku sekarang juga. Nah di sini bahwa boleh jadi maaf istri kita tersinggung atau ibu-ibu suaminya tersinggung, kok nggak bilang papa? Nah, itikaf kok diam-diam aja, nggak ngajak-ngajak. Nah, akhirnya apa? Kita punya dosa. Kayak kita masuk kamar mandi, itu kalau sore kan banyak pasukan-pasukan jaket hijau, jaket oranye. Pak numpang kamar mandi ya? Ya. Kita boleh naruh air di ember, di bak, ya kan? Cuci tangan, nyiprat nggak? Nyiprat. Jadi apa? Mustakmal. Ada yang buang air kecil misalnya, nyiprat lagi. Jadi apa? Mutanajis, nggak bisa dipakai. Bagaimana biar nggak mubazir? Berarti harus dimasukin ke dalam mi'ah wa isrina litran, 120 liter atau kulatain. Baru tuh yang mustakmal jadi bisa mutahhir, yang mutanajis jadi bisa tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Nah kita ini bawa dosa, begitu kumpul di Masjid As-Salam libtigha'i mardatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata kita pengen Lailatul Qadar, bukan, tapi itu memang cita-cita kita. Terlepas Allah izinkan atau tidak, kita serahkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Maka mudah-mudahan mamin muslimain, ada dua muslim bertemu, yaltaqiyan, saling menyapa. Tadi beberapa ketemu Ustaz Dedi, ketemu Pak Sumartono, ya kan, ketemu berarti langsung papasan. Illa ghufirallahu lahuma, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Ini kita lagi digugurin dosa kita nih, lagi dihapus dosa kita, khilaf kesalahan kita, lagi digebek, lagi ditipek amal kita itu. Wa ashabul yamin fi ashabil yamin, mudah-mudahan catatan amal kita itu dosa-dosanya lagi dihapus-hapusin. Lagi pada itikaf, hapus semua. Sampai kapan? Hatta yatafarraqa, sampai dia berpisah. Makanya nanti nih, ini katanya kan sampai jam berapa tadi? Sampai subuh kali. Sampai subuh, habis subuh jangan pulang. Boleh sini aja. Jangan bubar, begini aja. Sampai zuhur, begini aja udah. Sampai asar, sampai malam besok lagi. Orang pada bingung begitu lewat. Itu di Masjid As-Salam pada kesurupan barengnya. Lah mengapa? Dari kemarin nggak pada bangun dia orang itu. Padahal apa? Biar nggak terputus ampunannya. Nah, besok datang lagi, ketemu lagi. Nah, disinilah kemudian kita mencari, kita sadar betul bahwa kita ini mohon maaf bukan yang tidak ada dosanya. Kita sadar betul bahwa kita ini mohon maaf bukan yang nggak punya salah. Kita punya salah, punya dosa. Maka Allah sampaikan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Lihat bahasa Allah, qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita dipanggil, qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, umatku, sini dah. Alladzina asrafu, mereka-mereka yang apa? Tasarruf,
terlalu banyak dosa, terlalu banyak salah. Lihat bahasa Allah, ala anfusihim. Ini jam dinding mana? Atau doang ya? Ah, ini gampang nih. Ini jam dinding adanya di mana? Di depan, di samping, apa di mana? Ini bahasanya jam itu as-saatu. Ya kan? Alal jidari, jam dinding, di ala itu di atas, di atas tembok. Cuma masalahnya kan kalau di atas tembok, temboknya di atas gitu kan. Ini kan di samping. Kenapa di atas tembok? Ala berarti tembok ini menanggung beban. Untuk ngapain? Menahan jam dinding. Maka ini tembok dipaku, tembok dibor. Agar apa? Mampu menahan jam dinding. Maka jam dinding merupakan beban buat dinding. Maka kata Allah, asrafu ala anfusihim. Dia banyak dosa. Sama siapa? Dosa. Taruh sini biar aman. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini, la taqnatu. Asal katanya kunut. Putus asa. Maka al-qanutu huwal ya'su. Kata siapa? Kata Imam Nawawi Tanara Al-Bantani. Ada kitab namanya Bahjatul Wasail. Beliau tulis di situ bahwa al-qunutu huwal ya'su. Wal ya'su huwa min maksiatil qalbi. Putus asa itu bagian dari apa? Dari maksiat hati. Jadi kita nggak boleh maksiat, nggak boleh putus asa. Dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang loncat dari lantai 9. Ya, kalau lantai 9 ya sekarang sudah almarhum. Ada juga yang loncat dari lantai 3. Lantai 3 tanggung kali ya. Lantai 3 kan nggak begitu, kita aja di lantai 2 ini. Lantai 3 segitu. Jadi tanggung dia. Akhirnya kakinya doang yang patah. Maunya lantai 20 sekalian. Kalau enggak di dekat Pancoran tuh ada. Ya. Itu lantai 131. Yang kalau kita naik itu di lantai 65 aja udah gini-gini. Udah kita ngeri sendiri. Nggak bisa kita ngeliat ke bawah. Kenapa nggak ke bawah? Sebelahnya udah kuburan semua. Di tengah begitu gemilangnya gedung-gedung pencakar di Pancoran itu, sebelahnya kuburan juga. Maka jangan putus asa. Ini bukan putus asa lagi, malah jadi lagu kebangsaan. Terlanjur basah, ya sudah mandi sekali, begitu katanya. Terlanjur retak, ya sudah pecah sekali. Ini nggak boleh ini. Itu siapa yang ngomong begitu? Yang sering sakit gigi itu. Tahu yang sering sakit gigi? Itu syairnya begitu, terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Udah pasrah dia, basah udah mandi sekalian. Ya kalau kita masih nggak bisa mandi, bisa di pinggiran, kenapa tidak? Kalau sudah retak, terlanjur retak, pecah sekalian. Kalau emang cuma retak bisa dilem, kenapa harus pecah? Nanti bapak-bapak, ibu-ibu boleh main ke Yogyakarta. Di Jogja itu kita punya teman, itu ada pesantren nggak kayak biasanya. Kalau kita kan pesantren tahfiz kan begitu, rumah tahfiz begitu. Ini mah enggak, pesantren waria. Jadi yang dikumpulin yang di pinggir-pinggir jalannya pada ngecerek gitu.
diambil ya. Saya sering kalau sore itu kan dia pada buka puasa tuh, misi Pak Haji ya, sini loh gitu. Malu katanya, sini gitu kan. Mau puasa nggak? Buka nggak? Puasa dong kata dia. Ya udah buka sini. Sebelum buka puasa udah salat asar belum? Belum. Wudu dia. Salatnya di mana Pak Haji? Nah, dia nanya salatnya di mana. Makanya ibadah itu butuh status. Silakan tentukan status. Kalau emang di depan, ya berarti sarungnya di bawah. Kalau salatnya di belakang, ya sarungnya pakai di atas. Tentuin mau jadi sarung di bawah apa sarung di atas. Kita nih malam qanitin, orang-orang yang bangun mu'takifin, siangnya shaimin, ibu-ibu shaimat. Shaim satu orang, dua orang shaimani, banyak begini shaimin. Ibu-ibu satu orang shaimah, dua orang shaimatani, banyak shaimat. Jelas statusnya, yang laki-laki shaimin, ibu-ibu shaimat. Kalau setengah laki setengah perempuan, shaimut. Ada jenazah datang, diumumin, bapak-bapak setelah salat Jumat jangan bubar dulu, kita akan melaksanakan salat jenazah. Itu bapak-bapak ngikut aja lagi. Mestinya dia nanya, Teh, ada RT di sini? Ada nggak Pak RT? Ada ya. Kita doain Pak RT tahun depan jadi camat di Kalimantan. Jauh amat ya. Tanya RT-nya begitu jenazah. Biasanya jenazah datang diikuti sama rukun warganya, rukun tangganya, Pak RT-nya biasanya. Kita tanya, Teh, ini jenazahnya laki atau perempuan? Laki-laki, berarti usolli ala hadal mayiti. Teh, laki-laki atau perempuan? Perempuan, berarti usolli ala hadihil maitati. Butuh status. Teh, ini laki-laki atau perempuan? Kalau siang sih dia manggul, kalau malam dia mangkal. Berarti gimana kita niatnya? Udah jamak aja. Gimana jamaknya? Udah pakai semua, usolli ala hada hadihi maitatong, begitu katanya. Itu Bu, boleh-boleh sekali-kali lihat itu, mohon maaf lahir batin ya. Beliau dimasukkan pesantren, dibina baca Quran, sholatnya dan seterusnya, dan akhirnya diajarkan babun nikah. Syukur alhamdulillah sekarang anaknya ada yang 2. Berarti maaf ya kan, dia bukan laki bukan perempuan, tapi sekarang punya anak 2. Berarti nggak selamanya salah. Tinggal bagaimana kita ya kan menyampaikan satu pengetahuan kita untuk sama-sama berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejauhan Jogja makali. Ini aja yang dekat nih. Naik tol sekali dari Joglo. Dari Joglo naik tol sekali 15.000. Nyampe di mana? Jagorawi. Jagorawi keluar jangan ngere, kalau ngere puncak. Ya. Kanan aja terus Sukabumi. Ya, tol baru tuh. Kalau nggak salah Gang Jambu apa namanya itu. Yang ada kopi daong. Nah, anak muda tahu nih kopi daong nih. Ya, tempat minum kopi sono. Di hutan pinus. Naik dikit ada namanya Gunung Lingkung, pinggir jurang itu. Jadi ngopi di pinggir jurang. Kita nih ngopi nih, bawahnya udah jurang udah. Ada lagi ke atas Gunung Halimun. Itu di atas gunung luar biasa. 15 hektar rata kayak lapangan bola. Anak saya senang main bola itu. Yang pertama, ketagihan main bola di sono.
Akhirnya balik lagi. Itu di atas gunung, bayangan kita kan pohon, hutan, atau batu. Ini rata kayak lapangan bola. Itu ada pesantren, mohon maaf, XX teman-teman anak pang yang tatonya di tangan full, di kaki full. Maaf, kalau tato di tangan, di kaki mah biasa ya. Kalau di muka, mending di muka. Ini ada yang ditato di mata, coba. Di matanya ditato. Gimana ngapusnya? Susah ngapusnya. Kalau di tangan, di badan masih bisa, ini di mata. Maka kalau kita lihat ayat ini, la taqnatu min rahmatillah. Ustaz, ini tato dari mata, emang diampuni nama Allah? Kata orang, kata ustadz yang lain disuruh setrika. Gimana nyetrikanya patah? Jadi kalau mau dosanya diampunin, suruh setrika. Iya, kalau tangan disetrika mah bisa. Iya, kalau kaki, badan bisa. Mata bagaimana nyetrikanya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diampunin insya Allah. Nggak usah khawatir. Katanya kalau tatonya belum hilang, kita belum diampunin. Nggak ada urusan amat tato, udah. Yang penting niatnya. Allah suka kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Makanya kalau begitu subuh, kan kita disuruh apa? Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang sahur itu kita disuruh minta ampun. Allah kirimkan malaikat, hal minhum yastaghfirun, cari hamba-hambaku yang beristighfar, minta ampun. Fa astaghfirulah, aku akan mengampuninya. Hal minhum yurzakun, cari hamba-hambaku yang minta rezeki. Makanya ayam kita suka kukuruyuk. Punya ayam nggak di rumah? Iya, saya punya ayam. Tadinya ayam jagonya 6 sebelum puasa, ya. Sekarang ayam jagonya tinggal 2. Yang 4 kemana itu? Yang 2 saya kandangin, kagak ada juga dua-duanya. Mana saya udah rawatin bener itu yang 2, karena dia bahan, suaranya cakep, bulunya juga cakep. Kagak ada juga itu. Pas pulang-pulang, kagak ada. Lah kemana itu dia? Ya biarin dah, yang penting mah itu kalau kita dia nggak bunyi, kita ya Allah, jangan-jangan malaikat nggak lewat sini nih. Karena Allah yang tanya, hum yarzakun, cari hambaku yang minta rezeki. Itu kalau ayam kita kukuruyuk, itu dia subhanallah, subhanallah. Itu ada malaikat kedokteran membuktikan bahwa ayam itu matanya, retinanya itu bisa melihat sinar X, cahaya yang datang, malaikat yang lewat, makanya dia bunyi. Kalau kagak ada yang lewat, begitu kukuruyuk, ya kan, ada bocah lagi mau ngambil. Nah ini bukan malaikat nih mah, genderuwo. Ini artinya mohon maaf lahir batin. Ayo, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menghapuskan dosa-dosa kita semua. Yang bilang siapa itu? Allah. Allah ngapusin dosa kita semua, kesalahan kita, kekhilafan kita. Coba dah, nggak usah jauh-jauh, ibu-ibu, bapak-bapak, setengah menit. Coba hadirkan dalam diri kita kesalahan, kekhilafan, dosa kita yang pernah kita lakuin dari akil baligh. Setengah menit aja. Rasain, diingat-ingat dari mulai akil balik sampai sekarang. Udah bu? Udah pak? Udah kebayang dosanya apa? Alhamdulillah. Itu kalau kita nggak putus asa, insya Allah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemampuan kita untuk beristighfar kepadanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa seluruhnya. Bahkan Allah sampaikan,
innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Lihat di sini bahasanya. Innahu, inna itu kan bacanya ditekan. Innahu, ya, nggak bisa. Innahu nggak boleh. Inna berarti dia gunah, berarti dia taukid, berarti dia penegasan. Innahu, sesungguhnya Allah, huwal ghafurur rahim. Allah itu maha ghafur, pengampun, dan rahim, penyayang. Bu, Pak, tadi kan satu ya. Satu, kita identifikasi diri kita bahwa kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Yang kedua, nah ini yang kedua, Allah sampaikan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah, dosa-dosa itu diampuni semua. Allah seringkali menyifati, mengabari kita dengan dua sifatnya. Tadi kita baca innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu ghafur dan rahim. Di lain ayat innahu tawwabur rahim. Allah penerima taubat dan penyayang. Di lain ayat huwal azizul hakim. Lihat, aziz itu maha berkuasa. Orang biasanya kalau berkuasa sombong nggak? Orang kalau biasanya punya kekuasaan suka menyudutkan dan menzolimi orang. Allah tidak, dia maha berkuasa tapi hakim, dia maha bijaksana. Huwar rahmanur rahim. Allah itu maha pengasih dan penyayang, dikasih semua, disayang semua. Berarti jalan yang kedua untuk menjadi kun robbanian, kita yang lulus Ramadan tidak menjadi muslim yang musiman, tapi mendapatkan nikmat Ramadanian, robbanian, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua caranya adalah takhallaku bi akhlakillah. Kita melakukan kegiatan Ramadan ini dan di luar Ramadan dengan takhallaku bi akhlakillah, menyematkan akhlak Allah. Loh, bagaimana caranya kita menyematkan akhlak Allah? Mohon maaf, contoh innahu ar-razzaq. Allah itu maha pemberi rezeki. Kita ini bukan pemberi, bukan maha pemberi, betul? Kita hamba, tapi kita memberi bisa nggak? Bisa. Tadi kotak amal tuh langsung pada masukin. Kita berbagi bisa nggak? Bisa nggak kita berbagi? Bisa. Tadi kita mau ngopi, dispensernya mati. Mana kopi udah mantep bener baunya, begitu dikeluarin lah airnya adem. Syukur alhamdulillah ada emak-emak di sini. Ustadz panas tuh, emak-emak solehah begitu, dia tahu kita pengen ngopi lagi kedinginan, dikasih air panas, luar biasa. Padahal kita nggak kenal, nggak pernah ngobrol, tapi karena sifat memberi dan berbagi, di sini Ustadz ada air panas, nggak ditutupin, awas tar habis air panas kutanya, ya kan gitu. Orang laki nggak punya air panas, kita doang yang punya, umpetin. Nah, repot kalau begitu. Kita ini bukan maha pemberi, bukan, tapi kita bisa memberi, kita bisa berbagi. Kita ini maha pengampun, bukan. Kita suka mikir-mikir kalau mau maafin orang, tapi kita bisa maafin orang. Makanya Allah sifatin innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Kalau kita kan enggak, maafin saya bang, bukan? Ya, gua maafin.
tapi 7 turunan yang kemarin nggak bakal gua lupa. Begitu kata dia. Dimaafin, tapi 7 turunan dia nggak bakal lupa. Lebaran pada peluk-pelukan nih besok Idul Fitri ini. Wah, maafinnya udah pada nangis semua itu. Maafinnya iya maafin ya. Tapi maaf ya kan. Yang kemarin tetap ya itu urusan kita, begitu kata dia. Udah nangis-nangis, udah peluk-pelukan. Lebaran ngomong, maafin saya bang. Ya, maafin. Ya udah, kita kosong-kosong udah maafin. Tapi gue minta sama lo jangan sekali-kali munculin wajah lo di sini. Begitu kata dia. Udah sama kosong-kosong, udah sama-sama maafin, tapi kata dia jangan sekali-sekali muka lo muncul di sini. Begitu kata dia. Lah itu mah bukan maafin, dendam namanya. Allah aja Ghafurur Rahim, dia pengampun dan penyayang. Ingat, kalau kita yang udah tatoan saudara kita sampai mata ditato, dia taubat, Allah itu Rahim, penyayang. Yang katanya waria tadi udah ngecrek kemana-mana, ternyata kemudian mohon maaf masuk pesantren, dia punya anak, Allah Rahim, dikasih anak 2. Allah itu kalau udah ngampunin hambanya Rahim, sayang. Makanya besok kalau ada orang datang ke kita, bang maafin saya. Oh iya, sama-sama ya. Lu udah makan? Belum sih. Ya ayo makan yuk gitu. Di mana? Sayur asem. Bawa sayur asem. Wah, makan mau pakai apaan? Ini pakai itu tuh apa, bakwan udang kan sama ikan itu pala bandeng di Pesmol yang kelapanya 2, terus pakai cabai hijaunya gede-gedein super, terus pala bandengnya yang boleh ngambil dari rawa belong yang matanya pada belok. Nah itu diajak makan begitu nunduk aja, nunduk makannya doko, tau doko bu? Doyan sampai habis lah. Emang kagak sahur semalam? Orang kata dia mau nambah ya boleh kalau ada mah. Oh sayur atau lagi pok nih ya kan, yang bayarin mah belum habis makan, dia udah nambah 2 piring 2 mangkok nambah ya kan, udah nambah habis ya kan, mulutnya begini-begini. Ngapa itu? Mulut asem ya? Tahu aja mulut asem. Mengerokok? Ya kalau ada mah boleh juga, begitu adanya. Ngerokoknya apaan? Filter sih. Ganti dah Jim Samsu sekarang mah. Pok, Jim Samsu kasih. Dibawain sebungkus. Jangan sebungkus pok, 10 bungkus. Buat ampe lebaran dia biarin. Legirang banget dia. Udah dikasih makan dia ngerokok. Pakai megang-megang leher. Itu ngapa leher? Nggak ada temennya ini ngerokok. Lah kopi katanya. Kopi, po kopi atuh po. Udah kopi coba, udah makan 2 piring, sayur 2 mangkok, ya kan ngerokok ngopi, lah kenyang dia capek. Pulang lu bang, kata dia. Oh ya udah, tadi naik apaan? Ya naik Gojek sih. Ini pegang 300. Jangan naik Gojek, hujan. Naik taksi aja. Kalau perlu yang presiden taksi yang sekali buka 25.000. Terus bini masak apa kagak di rumah? Kagak sih, nggak masak. Yaudah bungkus lagi, bungkus. Po bungkusin lagi po, coba itu bungkusin. Anak udah pada merem belum? Belum. Lemang apa? Orang bini kagak masak udah 3 hari katanya. Jadi daripada itikaf aja di Masjid As-Salam, begitu katanya. Buka di masjid, sahur di masjid. Ya udah dah, men. Bungkusin lagi buat anaknya. Emang anak lu berapa sekarang? 36, lu banyak amat anaknya. Dikasih tuh orang cepet-cepet, coba. Besok-besok nih orang nih maaf, yang jahil sama kita, yang dosa sama kita, yang pernah ngejelekin kita, mikirin dia. Kapan ya gua ngerjain dia lagi? Kapan ya dosa sama dia lagi? Lah bikin dosa enak banget dibalasnya. Tapi
terpikir bahwa kemudian Allah itu memberikan kesempatan buat kita, kalau kita mengampuni, memaafkan, maka kita kudu menyayangi orang. Maka kata Allah, kita diingetin huwat tawwabur rahim. Allah itu maha pemaaf dan maha penyayang. Maka kedua adalah takhallaqu bi akhlaqillah ala taqatil basyariyah. Berakhlaklah kita dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Takhallaqu, berusaha menyematkan akhlak Allah Subhanahu wa taala ala taqatil basyariyah, dengan kemampuan kita sebagai manusia. Ada orang menyeberang, ya kan, ala taqatil basyariyah, kita tahan biar dia nyebrang dulu, semampu kita untuk bisa saling menjaga dan menyelamatkan orang lain. Ala taqatil basyariyah. Maka kita, mohon maaf, kita bukan pemberi, maha pemberi bukan, tapi kita bisa berbagi. Berbagi memberi itu kira-kira gampang apa mudah, Pak? Rasul ditanya oleh Sa'ad, ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdal, sedekah yang paling gampang itu apa ya Rasul? Yang paling dicintai Allah itu apa Rasul? Apa kata Rasul? Sakyul ma, memberi minum. Jadi untuk berbagi nggak perlu jadi orang kaya, untuk saling memberi nggak perlu jadi orang ada, cukup kita minum, orang lain kita kasih minum juga. Sakyul ma, memberi air. Itu artinya sekali lagi, kita bukan pemberi rezeki, tapi kita bisa memberi dengan sifat-sifat Allah yang bisa kita lakukan dengan ala taqatil basyar, semampu kita sebagai manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang penting nih. Alasan datang kita kemari, tentunya kita juga pernah salah dan lupa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan dalam surat Hud di ayat 3, anistaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Kita kalau udah beristighfar kepada Allah, yumatti'kum mata'an hasanan, Allah berikan kita kehidupan yang baik. Pilih mana Pak Bu? Nggak punya duit tapi tenang, duitnya banyak tapi resah. Pilih yang ketiga ya, duit banyak tapi tenang ya. Artinya bahwa kalau kita kembali kepada Allah, beristighfar kepadanya, maka Allah kasih fasilitas-fasilitas kepada kita. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah berikan rezeki dari tempat dan arah yang tidak pernah disangka-sangka, tidak pernah diduga-duga. Allah sampaikan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Kalau udah kita beristighfar, jangan dekat-dekat sama setan, dekatnya sama kebaikan aja. Yang ibu-ibu ntar dilihat tangannya ada cincinnya enggak, oh cincinnya ditaruh, berapa biji cincinnya. Yang bapak-bapak diingetin juga, ntar pulang dari sini dilihat HP-nya dipegang, dilihat saldo tabungannya ada berapa. Cuman ada 5 juta. Kena zakat nggak 5 juta? Kena nggak? Kena. Dari mana kenanya? Zakatnya 85 gram emas. Berarti ibu-ibu yang punya emas, cincinnya misalnya ada 5, satunya misalnya 10 gram, berarti udah 50 gram. Itu baru cincin doang, belum gelangnya, belum kalungnya.
Kalung tuh yang liontinnya gede, yang suka dipakai nenek-nenek, itu liontinnya doang, gantungan kalungnya itu 100 gram. Yang kalau lakinya masuk angin dibuat ngerokin tuh. Ngerokinnya kan pakai gitu, liontin. Dia gede karena rantainya rantai kapal. Itu aja udah 100 gram, berarti udah 85 gram lebih. Sekarang emas berapa? Tadi saya lewat Kebayoran, saya tanya tukang emas, mas berapa duit sekarang? Gope Pak Haji. Gope berarti bukan emas 24 karat, berarti emas yang ya di bawah itu, antara 18 dan 21. Berarti kalau 85 gram emas dikali 500.000, berapa duit tuh? 42.500.000. Kita hidup itu 12 bulan 1 tahun. Maka zakat itu syaratnya ayyahula alaihil haul, masuk haul 1 tahun. Berarti 42.500.000 dibagi 12. Berapa hasilnya? 3.600.000. 3.600.000 zakatnya 2,5%. Berarti berapa tuh? 3.200.000 berarti 90.000. Gampangnya berarti 1 juta lah. Ya, 1 juta itu berarti kalau kita lihat berapa? 2,5% berarti 25.000. Betul? Berarti kalau duitnya 5 juta, katakan 4 juta aja, berarti zakatnya berapa? 100.000. Punya duit 4 juta, megang duit 4 juta nih, kita ngeluarin cepet, berat apa enggak kira-kira? Kita punya duit 4 juta, kita keluarin cepet, kira-kira berat apa enggak? Enggak begitu berat ya, kecuali kita ngeluarinnya setahun. Kalau setahun berarti berapa? 1.200.000. Kalau 1.200.000, ntar banyak setannya itu. Apa kata dia? Mau kemana? Ke Masjid As-Salam. Mau ngapain? Bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Apa kata dia? Samsung yang baru, yang tipe A, itu yang sekarang 5G, yang sinyalnya was, itu cuma 1.100.000. Lah bayar zakat berapa tadi? 1.200.000. Mendingan beli Samsung tahu, kata dia begitu. Mendingan ganti HP daripada zakat. Nah, ini setannya nih. Ya kan? Ini artinya sebetulnya kita bisa memberi, berbagi. Maka punya duit 5 juta, paling kagak keluar 100. 5 juta berarti 125.000. Kalau punya duit 10 juta berarti 250.000. Beli baju koko berapa? Kain sarung aja bisa 900.000 kain sarung. Ya, ada yang 1,5 juta kain sarung. Berarti kan mahalan dia daripada zakatnya. Ini artinya bahwa sebetulnya mohon maaf, kita ini bisa memberi dengan takhallaku bi akhlakillah. Kita berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala taqatil basyariyah. Kita emang lemah, kita emang berdosa, kita emang minim pengetahuan, tapi ala taqatil basyariyah, semampu kita sebagai manusia. Maka Allah ingatin kita yang terakhir dengan kita banyak beristighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayo sering-sering kita nyebut istighfar, karena Allah kana ghaffara. Allah itu maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Wah, Allah bukakan pintu-pintu langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Nah, ada yang usahanya ganti-ganti. Tadinya dagang berubah, tadinya dia punya percetakan berubah. Ada yang udah nikah lama belum punya anak. Allah sampaikan ini,
Ya, faqul tastaghfiru rabbakum, yang usahanya seret, yang lagi dagang mampet, yang udah nikah belum punya anak. Nah, ini faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Banyakin istighfar. Ketika istighfar membuka semua. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan berikan amwal, rezeki dari usaha kita. Sampai apa? Bi amwali wa banin, anak yang belum lahir, kita belum punya anak, dikasih insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah khawatir. Maka saya tutup dengan hadis qudsi yang menjawab atas kegelisahan kita. Kadang-kadang kalau lagi ngobrol, ya Allah Ji, diampunin gak ya dosa gua, begitu. Emang apa? Lagi pergi haji kemarin, orang-orang wukuf, gua malah pergi foto-foto, selfie-selfie, lupa di mana Padang Arafah, begitu kata dia. Terus gak wukuf, kagak wukuf Ji. Bagaimana wukufnya? Gua keder. Ya, gua kemana tahu, orang foto-foto aja, ini di mana, ya kan? Nah ini berarti, terus nggak nanya Ji, kalau ikut niat itu kayak ngenes bener. Daftar lagi, lah nunggu lagi 20 tahun lagi. Itu pun kalau kagak ditunda. Udah 2 tahun itu enggak, sekarang ada haji, tapi cuma setengah doangan kuotanya. Itu pun buat aki-aki sama nenek-nenek yang umurnya udah 60 tahun. Yang modal masih muda-muda, sabar lagi. Lah kalau daftar lagi sekarang, lah orang nungguin aja udah umur 125 tahun. Bagaimana berangkatnya? Udah kita banyakin istighfar. Allah sampaikan hadis qudsi, ahlul maksiyati. Ahlul maksiyati. Orang-orang yang bermaksiat, la amna'uhut taubah. Allah tidak larang untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini saya mau cerita sedikit tentang Wahsy. Ibu-ibu kenal Wahsy? Bapak-bapak kenal Wahsy? Ya, ada yang manggut berarti kenal tuh. Ya, kalau yang begini-begini nggak kenal. Ya, Wahsy itu yang bunuh paman Rasul, Hamzah. Hamzah kita tahu, Hamzah itu dipanggil sama Rasul, Ammi, dipanggil paman, sini dah. Apa kata Rasul? Maktubun fis sama, aku lihat tulisan di langitnya Allah subhanahu wa ta'ala, Hamzah asadullah. Hamzah itu singanya Allah. Udah pernah lihat di YouTube yang Rasul hijrah, yang orang Madinah pada naik-naik pohon korma nungguin Rasul datang? Itu yang paling gelisah Hamzah, mondar mandir, ponakannya belum datang juga. Itu Hamzah yang paling gelisah. Encingnya Rasul banyak, ada Abu Jahal, encing juga. Ya cuman ya begitu. Ada Abu Lahab, encingnya juga, cuman dia provokator, ya kan? Ada Abbas mendingan dikit. Abbas mah sama kayak Hamzah, cuman Abbas orangnya kalem. Kalau Hamzah emang asadullah. Tapi Hamzah wafat di mana? Di tangan Wahsy. Wahsy itu bukan cuman bunuh Hamzah. Wa ta'anahu min ra'sihi ila fakhidhaihi. Itu Hamzah udah mati. Tapi apa? Ta'anahu, ditusuk, ditombak. Dari mana? Min ra'sihi ila fakhidaihi. Dari pala terus turun kemana? Ke selangkangan, maaf. Fakhidah ini antara dua paha. Wahsy sampai begitunya. Itu mohon maaf, kupingnya dipotong, hidungnya dipotong, dijadiin anting-anting. Sampai apa? Dirobek jantungnya. Ya, wa akalahu, dimakan di depan baginda kita Rasul. Itu artinya apa? Memberikan message,
memberikan pesan, sekarang Hamzah yang gue makan, besok lu Muhammad, begitu. Makanya dalam kitab itu Wahsy itu yashrabud dam, minumnya bukan air putih. Nih maaf, nih apa nih? Air putih. Ya. Wahsy itu minumnya nggak air putih. Yashrabud dam, minumnya darah. Yang namanya Wahsy yang bunuh Hamzah itu, Wahsy itu artinya liar, beringas. Gimana nggak beringas dia? Tiap orang motong onta, orang-orang motong onta, dia nadangin apa? Darahnya. Darahnya diminum sama Wahsy. Makanya Wahsy terkenal yashrabud dama, dia minum darah. Akhirnya kan dia masuk Islam. Ketika Fathu Makkah Rasul datang, ya kan? Wahsy termasuk yang kabur ke Taif. Takut. Tapi kata Rasul apa? Man dakhala baita Aba Sufyan kana aminan. Yang masuk rumah Abu Sufyan gak usah khawatir, Muhammad gak lagi nyari musuh, aman, tenang aja. Wahsy ngedengar begitu, yang lagi ngumpet keluar dan bersyahadat di hadapan Rasul. Rasul gak dendam ternyata, cuman Rasul masih marah. Kenapa? Paman tercintanya wafat. Akhirnya Wahsy itu kemudian merasa pengen menebus dosanya. Dan Allah kasih kesempatan, Wahsy membunuh siapa? Ubay bin Salul, seorang munafik yang mengaku nabi. Itu musuhnya Rasul. Dia merasa karena dia memusuhi Rasul, dia menjaga Rasul dan membunuh Ubay bin Salul, yang kemudian dia merasa bahwa inilah bagian dari dia berjihad. Ini artinya bahwa Allah sampaikan dalam hadis qudsi, ahlul maksiyah, orang-orang yang bermaksiat, la amna'uhu taubah, Allah nggak pernah larang untuk bertobat. Allah selalu panggil kalau begitu waktu sahur, hal min mustaghfirin, cari orang yang beristighfar minta ampun, diampunin sama Allah. Tinggal kita mau apa enggak, begitu. Fa'in tabu, kalau orang itu yang bermaksiat tabu, dia itu bertaubat, wa ana habibuhum, aku menjadi kekasihnya. Lihat Allah kalau udah dengar hambanya minta ampun, Allah itu menjadi kekasihnya, disayang. Makanya nanti kalau kita udah tahu kita maksiat, nggak bertobat kepada Allah, nggak minta istighfar, akhirnya apa? Allah kasih satu jalan. Apa itu jalan? Ya, jalan yang kemudian memberikan kita peringatan, abtalihim minal musibah. Allah uji dengan musibah. Untuk apa? Liutahhiruhum minal ma'ayib, agar dia bersih dari apa? Dari dosa-dosa. Jadi ibu-ibu kalau lagi masak, sahur, buka puasa, lagi motong-motong, tiba-tiba kepotong tangannya, kret. Berarti apa tuh? Allah lagi gugurin dosanya. Bapak-bapak, ya kan, beli kaligrafi baru, lagi mau maku nih, yang megang paku siapa? Kita kan, pakunya kita yang megang nih bapak-bapak. Martilnya siapa yang megang? Kita juga kan. Yang ngeker siapa yang ngeker? Kita juga kan. Udah pelan-pelan, kita pelan-pelan, kita tek 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 tek. Baru tuh kita ancer-ancer, tok tok, ketiganya buang. Bukannya paku, jempol dihajar. Yang megang martil kita, yang megang paku kita, yang ancer-ancer kita. Ngapa jempol yang hancur? Jempol yang biru. Pernah begitu lagi maku jempolnya kena martil? Pernah ya? Ini jangan sering-sering bonyok tangannya. Kecuali yang megang martil istri kita. Ayo mah. Wajar itu. Ini kita, berarti Allah lagi gugurin dosa kita. Abtalihim bil musibah, Allah berikan musibah untuk apa? Li'itahhiruhum minal ma'ayib, agar dia bersih dari dosanya. Ini bapak-bapak ntar masukin motor ke rumah, ya kan, ngeluarin motor, kadang-kadang maaf standarnya kena kaki,
kena kuku apa mangap, perihnya luar biasa. Itu kan ma min muslimin min wasabin wala nasabin wala amin wala huznin hatta syaukah, sampai berdarah. Itu memang Allah pengen gugurin dosa kita. Cuman kan yang begini perih. Lu ngapa tangan lu begini aja, habis maku kena martil, kan nggak enak mau lebaran. Kenapa itu jalan pincang, kena standar, nggak enak juga. Maka kita pilih yang kedua. Apa itu? Wa absyirhum bil istighfar. Allah kirimkan, Allah buat istighfar. Kita sering istighfar, maka Allah gugurkan dosa kita. Nggak perlu Allah kirimkan bencana. 3 hal ini yang menghantarkan kita kepada nilai-nilai Rabbani untuk menjadi Rabbaniyan. Puasa kita, qiyam kita, tilawah kita, itikaf kita, itu menjadi implikasinya Rabbani, nilai-nilai Allah, kebaikannya, bukan Ramadhanian, bukan musiman. Karena udah pada ngelihat jam, kayaknya udah lama juga saya ngomong ya. Maka jika ada yang mau ditanya silahkan, jika tidak syukur alhamdulillah. Saya serahkan. Ada? Ya. Alhamdulillah. Nggak ada ya? Ya, syukur kalau nggak ada. Ya, karena saya yakin juga sudah pengen baca Quran kelihatannya. Sudah pengen ini dan itu. Ya, nanti jika ada yang mau ditanya silahkan langsung. Tidak apa-apa. Ya, maka jika tidak ada yang bertanya karena agenda kita masih banyak, nanti ada qiyam, ada yang lain. Ya. Maka ingin saya tutup begini, bahwa Allah kasih kita kesempatan malam hari ini di tengah turun hujan. Ibnu Mas'ud itu pernah ditanya sebelum wafatnya, ayu yaumin afdalu ya Aba Mas'ud, hari apa yang paling baik? Beliau jawab yaumul jum'ah. Wa ayu syahrin afdalu indallah, bulan apa yang paling baik dicintai Allah? Syahrul Ramadan. Ditanya lagi, wa ayu amalin afdal indallah, pekerjaan apa yang disukai oleh Allah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Enggak lama begini beliau wafat. Ibnu Mas'ud ini orang yang paling Rasul sukai kalau baca Quran. Kalau dia baca Quran, apa kata Rasul? Hasbuka, hasbuka, cukup, cukup. Kenapa demikian? Janggutnya Rasul basah. Menangis menetes ketika mendengar beliau baca Al-Quran. Tidak lama begitu beliau wafat. Ali karamullah wajhah yang ada di situ itu menerjemahkan apa yang terakhir disampaikan. Ayo, mumpung Allah berikan kita kesempatan, ini adalah waktu-waktu yang disebutkan Ibnu Mas'ud ketika beliau masih ada, bahwa kita di Ramadan, bahwa kita sedang pada waktu yang memang dijadwalkan bahwa Rasul 10 hari adalah syadda ma'zarahu, ya, mengecangkan ikat pinggangnya, ya, meninggalkan keluarganya. Ayo kita optimalkan, mudah-mudahan tidak hanya apa yang kita inginkan, kita pikirkan, tapi Allah akan lipat gandakan seluruh yang kita inginkan, sehingga itu menjadi satu kemanfaatan. Dan mudah-mudahan hari ini Allah pertemukan kita bersama di Masjid As-Salam. Nantinya Allah pertemukan kita tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di bawah benderanya Nabi kita Muhammad. Ibarat naik kereta di gerbong, ya, gelayutan, mau nggak Pak? Gelayutan di gerbongnya mau, yang penting tulisannya masih Sayyidina Muhammad, bukan Abu Jahal. Kalau benderanya Abu Jahal meskipun duduk kita nggak mau. Kan kita doanya begitu, wa tahta liwa'i sayyidina, dan di bawah benderanya Nabi Muhammad, sehingga kita dikumpulkan ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wassalihin, orang-orang soleh, wasyuhada, orang-orang syahid,
wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka yang mendapatkan nikmat. Mudah-mudahan sekarang kita dikumpulkan, nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.